Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, berita terbaru hari ini adalah BI atau Bank Indonesia siap luncurkan payment ID berbasis NIK, bisa intip semua transaksi online para warga Indonesia. Coba kita lihat apa sih ya sebenarnya ini. Nah, Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID pada 17 Agustus 2025 bertepatan Hari Kemerdekaan Indonesia ya, gitu. Sebagai bagian dari pengembangan sistem pembayaran nasional. Layanan ini akan menggunakan kode unik berbasis NIK untuk mengidentifikasi transaksi dan dirancang agar sistem keuangan jadi lebih transparan dan inklusif. Payment ID akan mencakup semua aktivitas keuangan, termasuk e-wallet, rekening, kartu kredit, hingga pinjaman online. Bisa ketahuan semua, guys. Ya, orang itu minjol di mana, punya saldo berapa, ya kan semuanya bisa tahu, gitu kan. Oke, nah, BI menyebut sistem ini memungkinkan pemantauan arus keuangan individu secara menyeluruh, tapi hanya bisa diakses dengan persetujuan penggunanya. BI menilai pendekatan ini lebih akurat dibanding sistem lama seperti SLIK, dan kini tengah memperkuat infrastruktur serta keamanan data demi mendukung implementasinya. Gitu ya. Jadi nanti orang-orang bisa tahu nih ya, Anda dapat 500 juta dari hasil korupsi gitu kan, Anda dapat 1 miliar dari hasil waduh apa itu kan, kasus apa gitu kan, sogok, Anda nunggak di pinjaman online uang nih 2 juta, ketahuan guys gitu ya. Apakah bagus ataukah tidak seperti ini ya? Apakah tidak ada privasi lagi tentang keuangan kita gitu. Jadi kita tahu ya orang ini miskin atau enggak gitu ya. Ya seperti itulah. Apakah Anda setuju? Terutama untuk anggota DPR dan pejabat-pejabat yang kemungkinan banyak sekali korupsinya gitu ya. Coba kita lihat ya e-walletnya, rekeningnya gitu kan. Oke. Nah, sekarang ya ada yang tanya begini pada tanggal 18 Juli gitu ya. Resiko Galbay Oren apa? Jadi takut, mana udah nggak kuat bayar lagi gitu kan. Ini kalau nulis masih ada emotnya, sebenarnya belum takut. Belum takut sama sekali ya. Sepengalaman saya, orang yang masih nulis ada emot-emotnya gitu kan ya. Itu ya masih bisa gitu loh ya. Tapi kalau orang yang sudah beneran ya, Bang saya takut Bang, nggak ada emotikonnya gitu ya. Maaf Bang, ini Bang, terus banyak typonya gitu, itu udah ketakutan gitu. Nah sekarang kita bahas pinjol ya, pinjol kembar ya kan. Saya menyebutnya pinjol kembar. Kenapa pinjol kembar? Karena memberikan peringatan yang sama guys. Oke, apa itu ya? Ini ya, yang pertama adalah PT Lentera Dana Nusantara atau yang biasa kita kenal dengan S Pinjam. Oke, yang keduanya adalah C Finance atau PT Commerce Finance yang biasa kita kenal SP Letter gitu. Nah ini surat peringatannya sama nih, surat peringatan gitu kan. Coba kita baca ya salah satunya saja. Oke, surat peringatan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu di tempat, ya harusnya ada namanya gitu. Ini tidak ada. Gitu. Nah dengan ini kami memberitahukan bahwa PT Lentera Dana Nusantara belum menerima pembayaran kewajiban Anda pada produk S Pinjam kami. Atas kelalaian Anda selaku debitur yang tidak membayarkan kewajiban tersebut, maka mengakibatkan Anda wajib membayar lunas seketika kepada PT Lentera Dana Nusantara dengan rincian sebagai berikut. Jatuh temponya 5 Juni bulan lalu ya. Total tagihan akan bertambah jika pembayaran melewati tanggal jatuh tempo selanjutnya. Oke, segera selesaikan kewajiban Anda tersebut maksimal hari ini tanggal 19 Juli 2025 ya, untuk menghindari resiko berupa nomor 1, pembekuan sementara akun S Pinjam Anda. Anda nggak bisa pinjam lagi, ya kan? Yang kedua, tercatat sebagai nasabah dengan catatan kredit buruk di SLIK OJK. Anda nggak bisa kredit lagi. Gitu. Nomor 3, beban biaya keterlambatan yang terus terakumulasi setiap bulannya apabila tidak dilakukan pembayaran. Jadi dendanya akan terus bertambah gitu ya. Gitu. Yang keempat, Anda akan dipenjara. Ya. Yang kelima, Anda akan dipermalukan. Yang keenam, Anda akan didatangi DC lapangan. Nah, tapi sayangnya nomor 4 dan 5 dan 6 itu tidak ada. Nah, jadi resiko Galbay ya di S Pinjam dan SP Letter ini sama ya. S Pinjam dan SP Letter itu hanya 3 saja guys ya. Yang pertama, dibekukan akun S Pinjam Anda. Yang kedua, masuk SLIK ya, nggak bisa kredit lagi gitu loh. Yang ketiga, Anda akan
bunga utang Anda itu akan terus bertambah setiap harinya. Gitu loh. Loh, kalau Raja Galbay, loh, kok begitu? Ya kan, ya enak kalau gini mah, kalau bisa pinjam lagi yang banyak gitu kan. Ya memang gitu guys. Ya sudah tamat sebenarnya anunya apa videonya gitu loh. Cuma 3 ini aja. Ya sudah dong, ya kan. Ngapain dipusingin gitu, ngapain begini-begini, resiko Galbay oren apa ya, jadi takut, mana udah gak kuat bayar gitu, ngapain ya pakai emot-emot gitu kan. Ini namanya Gilang Romadoni ya, cewek kok pakai apa, cowok kok pakai emot-emot gitu kan ya. Nggak apa-apa sih, saya juga sering pakai emot-emot kalau ke anak kecil gitu, sepupu atau siapa gitu kan. Jadi resiko Galbay oren ya itu hanya 3 saja ya, mau itu es pinjam atau maupun es peleter gitu kan. Tidak ada lagi yang namanya hal-hal mengerikan seperti masuk penjara, disidang, disita. Di sini ada nggak penyitaan? Tidak ada. Ya kan, penyitaan barang di rumah-rumah Anda. Ya kan, Anda wajib menjual barang di rumah Anda. Tidak ada guys, di sininya guys. Ya nggak ada. Gitu kan. Jadi bahkan DC lapangan pun nggak datang. Ya, memang es pinjam es peleter itu ya para DC-DC-nya sering menyebar hoak. Ya, oh di kami ada DC lapangan. Ya padahal nggak ada. Nggak ada padahal mah gitu. Ini sini hormat kami head collection, siapa namanya, harus ada namanya. Ya, ini cemiti yang apa namanya, tanda tangannya seperti cemiti yang tahu nggak Anda dilurusin tuh. Cemiti kan bentuknya kan begitu ya, terus kita lurusin biasanya gitu kan. Terus rusak gitu, jadinya begini kayak cemiti gitu kan. Nah, ya apa ini, apa-apaan ini, suat apa ini, suat peringatan seperti ini ya kan. Nah, jadi santai saja ya di Raja Galbay ya kan, santai saja, tidak seperti influencer yang lainnya. Wih, takut Galbay takut gitu kan. Ayo Anda takut ya guys, udah 2025 ya masih takut aja gitu kan. Kapan mau majunya bangsa Indonesia ini kalau warganya itu masih bodoh-bodohin terus ya, sama begini-begini, sama influencernya juga memang sengaja nyari view gitu kan. Ya begitulah. Oke. Nah, Bang, tapi beban biaya keterlambatan atau bunganya ini, atau dendanya ya, bukan bunganya, dendanya ini terus terakumulasi setiap bulannya apabila tidak dilakukan pembayaran gitu kan. Gitu Bang, gimana ya? Nah, jadi misalkan Anda pinjam 6 juta gitu ya. Paling pol-polnya itu 12 juta guys. Jadi 12 juta. Oke. Sampai kapan Bang? Jadi 12 juta. Sampai kapanpun. Ya, misalkan Anda itu sudah 2 tahun, 3 tahun, itu jadi 12 juta. Oke. Dan nih ya guys ya, rahasia di dunia finance ya. Mau leasing, mau bank, mau pinjol, mau koperasi ya kan. Ketika Anda itu sudah Galbay lama ya, pihak leasing, koperasi, bank, pinjol itu akan menerima pembayaran pokoknya saja dan akan dihitung lunas. Itu saya jamin ya. Saya berpengalaman ya di dunia finance seperti itu. Ada orang yang Galbay sampai 10 tahun ya, dendanya itu sampai gila guys, sampai puluhan juta. Apa? Bayarnya cuma bayar pokoknya aja guys ya. Utangnya kalau nggak salah 5 juta. Ya. Wah, dendanya itu sampai 35 juta karena sudah bertahun-tahun guys ya. Dia ke situ, ya kan, cuman bayar pokoknya aja, cuman bayar 5 jutanya dan lunas. Kedua belah pihak sama-sama mau guys. Oke, ya. Hukum apapun itu sah kalau gitu, ya. Misalkan kita Galbay, ya kan, di leasing, dipinjol, ya selama bertahun-tahun. Nah, setelah bertahun-tahun kita baru ada, misalkan ini mah ya, kalau saya makan Galbay gitu. Tapi misalkan aja nih saya ceritakan ya, pengalaman saya lihat nih, karena orang Galbay selama 5 tahun, ya pokok hutangnya 6 juta, jadinya misalkan 35 juta. Pas dia ingin melunasi 6 juta itu, ya si pihak yang krediturnya ini, pihak leasingnya ini, mau guys menerima hal tersebut, mau menerima pokoknya saja dan itu sudah lunas semuanya. Itu hukum manapun boleh, sah. Gitu guys ya, jangan takut-takut lagi gitu. Kenapa saya jarang membahas bunga yang sampai 100%, beban biaya keterlambatan gitu kan. Ya karena misinya Galbay, di Raja Galbaynya bukan misinya cicil, bayar. Kalau influencer lain cicil gitu. Kalian harus berani.
Kalian harus berani hadapi saja, nanti nyicil gitu kan. Apa itu ya? Mau sampai kapan permasalahan pinjol di Indonesia ini selesai kalau seperti itu ya? Seperti itu. Nah, saya pun bilang seperti itu ya, sampai 100% itu ada di aturan OJK. Oke, coba kita cari di Google ya. Nih guys ya, dari CNBC ya. Berarti kalau sudah masuk CNBC itu ada aturannya guys. Oke. Di sini selain itu, jumlah denda keterlambatan maksimal yang bisa dikenakan adalah 100% dari jumlah pokok pinjaman. Misalkan pokok pinjaman Anda 5 juta, ya sampai kapanpun itu hanya berlaku 100%. Ya, jadi misalkan 5 juta jadinya 10 juta gitu. Dan ketika Anda, misalkan ini, ketika Anda ingin melunasi 5 jutanya aja, itu bisa. Oke, di sini juga ya. OJK, bunga dan denda itu maksimal cuma 100% sampai kapanpun gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.